Peristiwa Perang Bani Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Latar belakang terjadinya perang ini adalah pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan beberapa sahabat menuju perkampungan Yahudi Bani Nadir di Madinah. Rasulullah datang untuk membantu kaum muslimin yang harus membayar denda kepada salah satu kabilah karena 2 orang anggotanya terbunuh secara tidak sengaja. Pembayaran denda ini adalah kesepakatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah datang, orang-orang Yahudi ini tampak menyambut dengan sangat senang dan menampakkan kesepakatan tersebut. Kami akan membantu, wahai Abdul Qasim. Sekarang duduklah di sini, biar kami menyiapkan kebutuhanmu, kata orang-orang Bani Nadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu duduk di pinggir tembok salah satu rumah mereka. Di sampingnya ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat lainnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata orang-orang Yahudi ini kasak kusuk di belakang berunding merencanakan niat jahat. Mereka ingin membunuh Rasulullah di tempat itu. Siapa di antara kalian yang berani mengambil batu penggiling ini, lalu naik ke atas rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad hingga remuk? Tanya salah seorang Yahudi. Aku, jawab Ammar bin Jahash. Janganlah lakukan itu. Demi Allah, Muhammad pasti akan diberitahu tentang apa yang hendak kalian lakukan. Di samping hal ini merupakan pelanggaran perjanjian antara kita dengan dia, kata Salam bin Mishkam, salah satu di antara mereka. Pendapat itu tak digubris. Mereka bersikukuh melaksanakan rencana itu. Mereka mulai bersiap-siap menjalankan aksinya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih setia menunggu di samping rumah tanpa menyadari ancaman bahaya itu. Saat kritis itulah Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu rencana jahat orang-orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkejut. Tanpa memberitahu para sahabat, beliau segera bangkit dari duduknya dan segera kembali ke Madinah. Setelah menunggu cukup lama, orang-orang Yahudi tak muncul juga. Para sahabat akhirnya kembali ke Madinah menyusul Rasulullah. Tiba-tiba saja engkau pergi dan kami tidak merasa ada sesuatu yang terjadi padamu, ya Rasulullah, tanya sahabat keheranan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberitahu penyebabnya, sehingga para sahabat menjadi sangat geram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Bani Nadir. Saat bertemu mereka, Muhammad bin Maslamah menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah Madinah dalam 10 hari dan janganlah hidup bertetangga denganku. Siapa yang masih kutemui setelah ini akan kupenggal lehernya. Tidak ada pilihan bagi orang-orang Yahudi Bani Nadir selain pergi meninggalkan Madinah. Mereka takut dengan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tengah bersiap-siap, datang seorang utusan yang dikirim oleh pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sang utusan tersebut dititipkan pesan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kuatkan hati kalian, bertahanlah, dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian, pesan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pesan itu membangkitkan kepercayaan diri orang-orang Bani Nadir. Mereka akhirnya mengurungkan niat untuk meninggalkan Madinah dan sepakat melakukan perlawanan terhadap Rasulullah. Kemudian pemimpin Yahudi mengutus Judai bin Akhtab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, kami tidak akan meninggalkan rumah-rumah kami, maka berbuatlah sekehendak hatimu.
Maka bertakbirlah Rasulullah SAW dan bertakbir pula kaum muslimin yang menyertai beliau. Lalu beliau bersabda, kaum Yahudi telah menyatakan perang. Telah berakhir batas waktu 10 hari, namun mereka tidak juga keluar dari perkampungan mereka. Maka bergeraklah pasukan kaum muslimin menuju perkampungan mereka dan mengepung mereka selama 15 hari. Rasulullah SAW memerintahkan agar membakar pohon-pohon kurma mereka. Dengan demikian, beliau telah memutus faktor-faktor ketergantungan mereka kepada harta dan pertanian mereka dan melemahkan semangat mereka untuk berperang. Maka mereka pun menjadi gusar dan berteriak, wahai Muhammad, engkau dulu melarang merusak dan mencela orang-orang melakukannya. Mengapa sekarang engkau menebang dan merusak habis pohon kurma? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rasa ketakutan ke dalam hati mereka. Akhirnya Yahudi Bani Nadir mengetahui bahwa tidak ada lagi tempat berlari dari pengepungan kaum muslimin. Mulailah rasa keputusasaan menyusup ke dalam hati mereka, khususnya setelah Ibnu Ubay menyelisihi janjinya untuk menolong mereka dan rekan-rekan mereka tidak mampu lagi memberikan kebaikan untuk mereka atau mencegah keburukan dari diri mereka. Lalu mereka mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk meminta jaminan keamanan dari beliau hingga mereka keluar dari perkampungan mereka. Rasulullah SAW menyetujui hal tersebut dan berkata kepada mereka, keluarlah kalian dari sana. Jiwa-jiwa kalian aman, juga apa saja yang dibawa oleh unta, kecuali baju besi dan persenjataan. Maka mereka pun rela dengan hal itu. Orang-orang Yahudi menghancurkan atap-atap rumah mereka, tiang-tiangnya serta tembok-temboknya agar tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Mereka juga membawa sejumlah besar emas dan perak mereka. Sampai-sampai Salam bin Abil Huqaiq membawa sendiri kantong kulit yang dipenuhi dengan emas dan perak. Dia mengatakan, inilah yang telah kami persiapkan untuk meninggikan dan merendahkan tanah. Jika kami meninggalkan pohon kurma di sini, maka di Khaybar juga ada pohon kurma. Mereka membawa harta benda mereka di atas 600 ekor unta. Mereka keluar dengan iringan tabuh rebana, tiupan seruling serta budak-budak perempuan yang bernyanyi di belakang mereka. Tujuannya agar jangan sampai kaum muslimin melihat kemalangan mereka. Sebagian mereka ada yang menuju Khaybar, sedangkan yang lainnya menuju Syam.